Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Iya, Bu. Azra Sabagila, Tidak ada, Bu. Hera Ananda, Ada, Bu. Nurul Aini, Jenny Octavia, Rifda Aulia, Lisa Aulia, Rizky Kurnia Rahmawati, mana? Kami, Bu. Semua saja. Antika, Anissa, Nanda, Aulia, Edisia, Faisal, Deki, Kartika Elva, Sandy, Inas, Hadir, Bu. Akmaluddin, Hadir dulu. Ahmad, Afan, Fadil, Ahmad Syafiq Maulana, Hadir, Bu. Fani Hafizah, Zian, Farek, baiklah, yang akan kita bahas hari ini tentang fikih, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Tidak asing ya dengan pernikahan. Pernikahan ini akan kita lalui. Kalau enggak, pertama yaitu pengertian pernikahan. Ada yang bisa baca? Nampak. Ini sama emang kecilan. Kecilan ya. Rambut, Bu. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad atau ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan penting karena menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, menjaga kehormatan dan menyempurnakan ibadah. Yang kedua, ada tujuan pernikahan. Yang kedua, ada dalil nakli tentang pernikahan. Dalil nakli ini ada yang bisa baca enggak? Aman. Jauh dah, Bu. Jauh nggak? Oh, kenapa? Ada yang bisa baca? Mana, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terima kasih Bapak. Dan artinya boleh deh. Bisa Kak Hera?
fitrah dan menjadikan cinta, kasih sayang dalam pernikahan sebagai tanda kebesarannya. Terus yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan pernikahan yaitu menjaga kehormatan, menyempurnakan ibadah dan menyalurkan fitrah secara halal dan membentuk keturunan yang baik. Nah, teman-teman, tujuan pernikahan ini bukan karena ikut-ikutan, tapi untuk menjaga kehormatan diri kita agar tidak berbuat maksiat dan dijauhi oleh segala, dan menikah juga menyempurnakan agama kita dan fitrah manusia seperti cinta dan kasih sayang disalurkan lewat jalur yang halal. Yang keempat ada hukum pernikahan. Pernikahan bisa bersifat wajib, sunnah, mubah, haram ataupun makruh. Maksudnya hukum menikah ini enggak selalu sama untuk semua orang. Kalau seseorang takut terjerumus ke zina, maka menikah itu jadi wajib baginya. Kalau sudah mampu tapi belum bisa jadi diri, itu sunnah. Kalau niatnya buruk atau belum mampu, itu haram baginya. Dan kalau menikah karena kondisi belum siap tapi tetap dipaksakan, itu bisa makruh. Jadi semua tergantung kesiapan dan niatnya masing-masing. Yang kelima, syarat dan rukun pernikahan. Rukunnya itu ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Syaratnya ada restu wali, mahar, dan tidak ada halangan syar'i. Nah, biar pernikahan itu sah harus ada rukun dan syaratnya. Wali harus setuju, ada 2 saksi, dan ijab kabulnya juga harus jelas. Kalau nggak ada salah satu rukun, misalnya nggak ada wali, maka pernikahan itu tidak sah. Yang keenam, orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu misalnya mahram karena nasab seperti ibu atau saudara perempuan ataupun anak perempuan karena persusuan, saudara sesusu atau karena pernikahan. Ada orang-orang yang berharam kita nikahi, misalnya kita nggak boleh nikah karena adik kandung, ibu tiri ataupun saudara sesusuan. Saudara sesusuan itu artinya misalnya tuh kayak Hera ini mempunyai anak dan dimerahkan. Terus si Rifda ini juga punya anak. Anak Rifda ini minta disusui kepada si Hera. Jadi dari anak si Hera dan si Rifda, misalkan si Hera ini laki-laki dan si Rifda ini cewek. Jadi kalau suatu saat mereka ingin menikah itu tidak bisa, karena mereka udah termasuk saudara sepersusuan yang tidak boleh menikah. Salah satunya ya. Yang kedua, hikmah dari pernikahan, yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas, membangun keluarga yang Islami, melatih tanggung jawab dan kerjasama, serta menumbuhkan ketenangan jiwa. Kalau dijalani dengan baik, pernikahan membawa banyak manfaat, yaitu menjaga kita dari pergaulan bebas, melatih tanggung jawab, saling membantu pasangan, dan insya Allah hati kita jadi tenang karena punya tempat berbagi yang halal. Jadi dari ketentuan pernikahan ini, apa kalian paham? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Kalau paham, ibu akan bertanya kepada kalian. Oke kan? Siap, Bu. Pertanyaannya mudah. Kalau kalian tadi mendengarkan. Yang pertama itu acak ya. Siap? Yang pertama ibu bacakan soalnya dulu, nanti ibu tunjuk siapa yang akan menjawab. Baik, Bu. Pertanyaan pertama, apa arti penting pernikahan dalam Islam bagi kehidupan seseorang? Jelaskan secara singkat. Seseorang.
bersama akan dijawab oleh saudari Tisa Amelia. Bisa jawab Kak Tisa, Kak. Sana ada Deki. Bu Dekinya Bu. Deki. Apa Kak? Baik. Aku Bu. Ulang sekali lagi ya. Oh Deki. Yaitu apa arti pernikahan dalam Islam bagi kehidupan seseorang? Jelaskan secara singkat. Kan udah kelas 11 dan A ya? Iya, kelas 11. Dari SMA kan, Ibu? Iya, SMA. Kemarin pakai IMA, Bu. Baik, pernikahan dalam Islam artinya dapat dipahami sebagai makna hakiki dari ikatan pernikahan menurut ajaran Islam. Kan singkat kan? Ya, ya, Pertanyaan kedua. Ya. Apa isi dari Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan bagaimana kaitannya dengan ketenangan dalam rumah tangga? Berhubung tadi yang jawab udah cewek, berarti sekarang cowok. Akan dijawab oleh saudari Ahmad Syafiq Maulana. Pertanyaan bisa dong. Bacakan ayatnya dia matikan nanti Bu. Gampang Bu. Pertanyaannya bisa juga. Oke. Apa isi dari Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan bagaimana kaitannya dengan ketenangan dalam rumah tangga? Di ayat di Quran surah Ar-Rum ayat 21 itu bukan menjelaskan tentang pernikahan, jadi di situ pada intinya Allah menciptakan manusia itu untuk berpasangan-pasangan, terus ketenangan dalam rumah tangga itu ya mencakup sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaan ketiga, bagaimana Islam memastikan sebuah pernikahan sah dan terhormat? Jelaskan rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi. Silahkan saudari Nanda. Baiklah, Islam menetapkan rukun nikah seperti adanya mempelai, yang kedua wali, yang ketiga dua saksi dan ijab kabul. Syarat sahnya antara lain adanya restu wali, mahar, dan tidak ada halangan syar'i. Oke, terima kasih Kak. Nah, tadi itu bagus-bagus ya jawabannya. Kita sudah belajar bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan sekedar hubungan biasa. Harus ada rukun dan syarat agar sah. Kita juga sudah memahami apa saja yang haram dinikahi dan apa hikmah menjalankan sesuai dengan syariat. Baik teman-teman, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi tentang pernikahan dalam Islam bisa kalian pahami dan bermanfaat dalam kehidupan kalian nanti. Amin. Sebelum kita tutup dan pulang ke rumah masing-masing,